Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pengadilan surgawi memiliki beberapa penguasa dalam sejarahnya yang panjang. Namun, leluhur manusia selalu memimpin di belakang layar dengan sikap yang unik. Para penonton mengamatinya dengan napas tertahan. Beberapa orang telah melihat dewa ketiga itu sebelumnya, tetapi pertemuan ini adalah yang pertama bagi mereka. Dia adalah murid Trinity leluhur, yang menjadikannya istimewa dan dihormati oleh para terkuat. Dan berpikir kau tidak akan muncul. Li Qiye tersenyum. Guru suci, Anda berdiri di depan gerbang kami, membuat saya tidak punya pilihan selain mencoba peruntungan saya alih-alih menjadi kura-kura. Jawab sang pendiri. Bagus, aku senang mendengarnya. Kata Li Qiye. Tentu saja, kita masih bisa bicara jika Anda bersedia, Guru Suci. Sang pendiri tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan meskipun berniat agresif terhadap Li Qiye. Bicara tentang apa? Li Qiye telah melihat. Silakan sampaikan tuntutanmu, Guru Suci. Kata sang pendiri. Tujuanku yang paling mendasar adalah memenggal kepala kelima penguasaanmu. Apakah perjanjian kita masih bisa bernegosiasi? Li Qiye mengulurkan tangannya. Dewa ketiga itu mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan kesombongannya. Siapapun yang akan membuat marah pengadilan surgawi, tetapi dengan Li Qiye, bahkan penguasa tertinggi pun tidak berani muncul. Guru Suci, Anda bermaksud memusuhi, bukan bernegosiasi. Sang pendiri kepalanya. Tidak ada yang perlu didiskusikan atau dinegosiasikan, saya akan menghancurkan apa yang seharusnya, ini hanya masalah waktu. Li Qiye berkata, sedangkan untukmu, kamu telah mencoba untuk berjalan di jalur keseimbangan di antara mereka, apakah kamu telah mencapai tujuanmu? Pengadilan surgawi saat ini sama sekali tidak dapat dikenali dari yang dulu. Sang pendiri berhenti sejenak sebelum menghela napas, ketidakmampuanku membeku, dan aku juga tidak setegas Anda, Guru Suci. Tidak apa-apa, telepon saja mereka dan serahkan padaku, kata Li Qiye. Kalian terlalu menganggapku hebat, aku tidak tahu di mana leluhurku berada. Kata sang pendiri, mungkin Anda bisa menipu seorang anak dengan ini. Aku percaya mereka jika mereka mengatakan mereka hanya tahu koordinat primal dan derivation, bukan kelompok Dao leluhur. Tapi kurasa bahkan yang disebut tiga abadi tidak mempercayaimu. Li Qiye tertawa. Anda terlalu berasumsi, Guru Suci. Kata sang pendiri. Begitukah? Kelompok primal takut ketahuan oleh langit, jadi mereka tidak berani menyimpan peti mati kematian. Mengapa mereka memberikannya kepadamu, bukan kepada tiga orang abadi? Ekspresi ketiga dewa berubah setelah mendengar ini. Yang lainnya juga mengingat perang sebelumnya ketika Li Qiye mengambil peti mati itu. Mereka tidak tahu siapa pemiliknya tetapi sekarang, sepertinya itu milik primal dan derivation. Dewa ketiga berdiri bersama mereka di cabang darah sementara pedang, mendalam, dan Hao Hai adalah bagian dari cabang Dao. Pendirinya memiliki posisi unik, terkesan netral. Apakah primal dan derivation tidak mempercayai makhluk ketiga abadi yang pada hakikat adalah murid mereka? Memulai ini lagi, Dark Crow. Doronganmu tidak ada gunanya, otoritas surga di dalamnya. Kenyataannya, mereka juga kecewa dengan keputusan ini. Jika mereka memiliki peti mati, sang pendiri tidak akan dapat mempertahankan kekuasaannya. Benar, Guru Suci. Peti mati kematian berada di bawah pengawasan pengadilan surgawi, kita semua adalah pengawalnya. Kata sang pendiri. Benar, apakah kamu seorang penjaga ketika leluhur ilahi? Diburu atau hanya orang luar? Orang ketiga ini tentu saja bukan bagian dari kekacauan ini karena mereka tidak memenuhi syarat. Li Qiye mengganti topik pembicaraan. Sang pendiri tampak sedih ketika berkata, itu adalah sebuah tragedi. Apakah itu milikmu? Aku tidak tahu, aku hanya bertanya-tanya tentang pendirianmu, mungkin kamu lebih dekat dengan paman-paman bela diri ini daripada gurumu yang sebenarnya. Kata Li Qiye, tuduhanmu tidak berdasar, Guru Suci. Ekspresi sang pendiri berubah masam. Jangan marah, aku hanya berbicara dengan santai. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, aku tahu kau masih muda saat leluhur Trinitas pergi. Apakah leluhur ilahi merawatmu dengan baik? Dari apa yang kutemukan, kau menjadi lebih dekat dengan penguasa derivasi.
Orang gila itu tidak menghormati siapapun di luar leluhur Trinitas, tetapi dia memiliki hubungan dengan Anda, bahkan sampai mewariskan seni derivasinya. Itu semua sudah berlalu, tidak relevan lagi. Jawab sang pendiri. Jangan terlalu yakin, sebab dan akibat sudah ditentukan. Fakta bahwa kamu bisa mengendalikan pengadilan surgawi tanpa memihak siapapun sudah menunjukkan banyak hal. Li Qiye berkata, jadi sekarang, apakah kamu ingin mempertahankan pengadilan surgawi atau berpihak pada orang tua? Terserah kamu. Semua orang termasuk 3 orang abadi menatap tajam ke arah sang pendiri. Para abadi tidak ingin melestarikan leluhur mereka dengan memberikan koordinat kepada Li Qiye. Apakah sang pendiri akan melakukan hal yang sama? Situasi mereka berbeda. Para dewa setia kepada para penguasa, tetapi hal yang sama mungkin tidak berlaku bagi sang pendiri. Guru suci, aku tidak akan menyetujuimu. Sang pendiri menolak dengan tegas. Kamu menjaga keseimbangan selama ini, tapi berapa lama itu bisa bertahan? Apa yang akan terjadi pada Anda ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan? Li Qiye tidak terkejut. Tujuan kehidupan adalah setia kepada pengadilan surgawi. Katanya, aku meremehkannya, ini hanya masalah mempertimbangkan pilihan. Li Qiye tersenyum ambigu. Saya tidak yakin apa maksud Anda, Guru Suci, kata sang pendiri. Apa yang ada di pikiranmu setelah melihat kembalinya gurumu? Apakah kamu ingin menyerahkan pengadilan surgawi atau menolaknya? Kata Li Qiye. Sang pendiri memiliki ekspresi aneh sementara mata penuh rasa ingin tahu mengirimkannya. Di masa lalu, ia selalu memandang gurunya dengan bangga, makhluk tertinggi yang mampu memulai ekspedisi. Daunnya berasal dari guru yang tidak takut pada siapapun. Sang penguasa derivasi yang gila dan kelompok leluhur Dao yang tak dilawan masih belum dapat menandingi gurunya. Sayangnya, makhluk yang kembali itu bukanlah tuan yang ia cintai dan hormati. Ia tidak ingin melihat makhluk itu kembali sedikit pun, tetapi itu di luar kendalinya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan melaksanakan tanggung jawabnya. Kamu tahu benar bahwa kamu tidak dapat mempertahankan pengadilan surgawi, jadi sekaranglah saatnya untuk membuat pilihan. Kata Li Qiye, saya sudah membuat banyak pilihan, Guru Suci. Sang pendiri berkata perlahan, seperti tidak memberikan segalanya saat menyelamatkan leluhur Trinitas. Li Qiye berkata, apakah itu pilihanmu atau keputusan mereka? Ketika diri lain dari Trinity leluhur terperangkap oleh High Heaven Aegis, Celestial Core tampak bertekad untuk menyelamatkannya. Namun, mereka tidak maju dengan kekuatan penuh karena keempat pembudidaya terkuat mereka tidak muncul. Kenyataannya adalah kamu tidak pernah punya pilihan. Li Qiye merangkum, kamu pikir kamu bisa menyeimbangkan dan menengahi, tapi itu hanya angan-angan. Apakah kamu punya hak ketika para penguasa ingin membunuh leluhur ilahi? Tidak, kamu hanya bisa menyaksikan akhir hidupnya. Yang tragis. Komentar ini menyentuh hati, terbukti dari perubahan wajah sang pendiri. Mari kita membicarakan hal yang lebih baru, apakah Anda punya pilihan ketika leluhur Dao mengusulkan untuk membagi 9 dunia dan 13 benua? Anda tidak punya pilihan, sama seperti ketika penguasa derivasi menyarankan konservasi darah untuk mengisi kembali vitalitas mereka. Mereka tidak menghormati keinginan Anda dan Anda tidak punya pendapat untuk diungkapkan, kata Li Qiye. Meskipun statusmu bergengsi, kau hanya bisa menyaksikan mereka mencapai 100 ras di 13 benua dan 3 ras di 9 dunia. Makhluk hidup hanyalah semut di mata mereka. Makhluk abadi ketiga ini mungkin tidak peduli karena kesetiaan mereka yang membabi buta, apakah kau merasakan hal yang sama? Li Qiye menatap makhluk abadi ketiga itu setelah melihat ini. Ekspresi mereka tidak berubah, tidak seperti orang-orang lainnya. Kelompok iblis di balik cermin surgawi terguncang. Para kaisar dan raja tidak mengetahui sejarah berdarah ini. Jadi, 9 dunia dan 13 benua dibagi secara paksa. Terlebih lagi, semua ras tersedia di kedua tempat tersebut pada awalnya. Namun, proses penyempurnaan tersebut membentang 3 ras dari 9 benua dan 100 ras dari 13 benua. Butuh waktu lama sebelum 100 ras mulai muncul di 13 benua sementara 3 ras tidak pernah kembali ke 9 dunia. Oleh karena itu, ras ketiga tersebut percaya bahwa mereka adalah bangsawan di 13 benua sementara yang lain hanyalah serangga dari dunia luar. Perseteruan antara kedua faksi ini dimulai oleh para penguasa ini.
Dewa abadi yang ketiga mendukung keputusan mereka, tetapi bagaimana dengan sang pendiri, seorang manusia yang bertugas menjaga kesejahteraan seperti Trinitas dan leluhur ilahi? Dia berdiri di sana dalam diam. Masalah ini telah dilupakan, tetapi Li Qiye baru saja membuka luka masa lalu, tidak hanya untuk dilihatnya, tetapi juga untuk dilihat semua orang. Jadi, kamu tidak pernah benar-benar membuat pilihan karena kamu tidak punya pilihan sejak awal, karena kamu tidak punya keberanian dan tekad seperti leluhur ilahi, yang bersedia berjuang sampai akhir tanpa penyesalan. Kamu juga lebih rendah dari Kaisar Ilahi Kayu Murni, dia mempertahankan keyakinannya dan tidak pernah berkompromi bahkan jika itu berarti diburu dan harus bersembunyi di balik bayangan. Apa yang kamu sebut menjaga keseimbangan hanyalah kedok tipis, kamu tidak pernah berani melawan mereka. Kata-katamu selalu menggugah pikiran dan mencerahkan, Guru Suci, kata sang pendiri dengan nada sentimental. Li Qiye menahannya, saya dapat melihat bahwa Anda tidak pernah menerima ini atau Anda akan menjadi penguasa alih-alih hanya terjebak lagi. Kegagalan Anda untuk mencapai tahap abadi adalah karena memiliki hati Dao yang lemah, tidak siap untuk membakar jembatan dan mati dalam pertempuran. Semua orang menjadi emosional setelah mendengar ini. Semua orang berspekulasi bahwa sang pendiri pasti lebih kuat dari Dewa Abadi ketiga, tetapi seberapa kuatkah? Dia telah mempertahankan kendali atas pengadilan surgawi atas 3 makhluk abadi. Oleh karena itu, seharusnya jumlah yang cukup besar karena itu adalah skenario 1 lawan 3, belum lagi pendukung mereka, leluhur primal dan penguasa derivasi. Mengingat komentar Li Qiye, dia hanya memilih lagi untuk menjadi penguasa, memilih di atas impian mereka. Bagaimanapun, mereka lebih senang hanya dengan mencapai tahap leluhur. Mungkin menjadi leluhur, tetapi menjadi penguasa. Itu terasa seperti fantasi. Selain itu, mereka belum pernah mendengar ada kaisar yang menjadi penguasa. Dunia dan mendalam telah mencapai tahap leluhur. Di sisi lain, ketiga abadi telah terjebak begitu lama, membuat mereka merasa putus asa. Pengungkapan Li Qiye memicu ambisi dan optimisme mereka. Masa depan memiliki begitu banyak potensi, atau begitulah kira-kira mereka. Karena sang pendiri tidak menanggapi, Li Qiye melanjutkan, tidak ada yang berubah jika Anda menjadi penguasa. Jalan itu hanya akan membawamu pada satu hasil, yaitu kau akan dimangsa oleh primal dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengizinkan keberadaan penguasa yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi dan yang terpenting, Penatua Galaksi. Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah 3 makhluk abadi dan tersenyum, primal dan derivation juga tidak mengizinkan orang ketiga ini menjadi penguasa, mereka akan dilahap dalam skenario itu sama seperti kalian. Itu tidak benar, Guru Suci, kata sang pendiri. Kau lebih tahu dari siapapun apakah itu benar atau tidak. Mereka menginginkan seseorang yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, anjing pemburu yang cakap dan kau adalah pasangan yang sempurna. Hanya kau yang mengaku sebagai orang yang menjaga keseimbangan yang rapuh itu. Kata Li Qiye, jaga ucapanmu, Guru Suci. Sang pendiri tampak canggung setelah mendengar ini. Lalu siapa dirimu dan apa yang telah kamu lakukan? Apakah Anda melindungi zaman ini dan para penghuninya atau pengadilan surgawi? Tidak, kau tidak melakukan apapun selama pemisahan dan pemurnian darah, kau tidak membantu leluhur ilahi ketika ia meratakan rasa sakit, dan kau juga tidak bisa mengatakan kata tidak ketika gurumu kembali. Li Qiye membalas. Sang pendiri tidak memberikan tanggapan. Tapi sekarang, kamu punya kesempatan, pilihan yang sebenarnya, kata Li Qiye. Anda menginginkan kesetiaanku, Guru Suci? Tanya sang pendiri. Suasana segera berubah dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dewa ketiga yang abadi tidak dapat menahan diri untuk menggenggam tangan mereka dan bersiap untuk menghukum pelaku itu jika perlu. Bagi para kaisar, hal ini juga mempengaruhi keputusan mereka. Apakah mereka ingin tetap berada di bawah atau penguasa kelima? Siapa yang akan kamu pilih? Bisik Kaisar Agung, namun tak seorang pun menjawab. Mereka tidak ingin membuat pilihan sebelum dia. Tentu saja, sebagian besar telah mengambil keputusan pada saat ini. Dulu kamu masih muda dan lemah, belum mampu menentukan pilihan. Sekarang tidak lagi, ini adalah pilihan sekali seumur hidup. Li Qiye melanjutkan, sang pendiri akhirnya mengkonsolidasikan dan berkata, Guru Suci, saya datang dari pengadilan suci dan akan tetap setia.
Karena tujuanmu adalah menghancurkan pengadilan surgawi, aku akan melawanmu sampai akhir. Bagus. Dewa ketiga menjadi marah dan berteriak, kami akan berjuang sampai akhir untuk pengadilan surgawi. Mereka menghela nafas lega karena ini berarti mengurangi satu musuh. Apakah sudah terlambat sekarang? Tanya seorang anggota kerumunan. Orang bodoh dapat melihat bahwa eselon atas pengadilan surgawi tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pergi sekarang berarti diserang oleh keempat leluhur ini. Kita melewatkannya. Temannya mendesah dan berpikir bahwa mereka seharusnya pergi tepat setelah Titanic Conqueror. Sayang, mereka terguncang saat itu dan tidak dapat mengumpulkan tekad. Sungguh berjemur, ini sudah berakhir untukmu, murid berbakat dari penguasa zaman Trinitas, sungguh-sungguh berjemur. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Terima kasih telah mencobanya, Guru Suci. Sang pendiri berkata, saya ingin mati bersama pengadilan surgawi, jadi saya tidak bisa mengikuti Anda. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membuang-buang air liur lagi dan akan menghancurkan istana surgawi sekarang juga. Ucap Li Qiye, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, Guru Suci. Sang pendiri berkata dengan tegas. Bersama ketiga makhluk abadi itu, abadi, meskipun mereka bertanggung jawab mengawasinya, mereka bersiap untuk berdiri sebagai satu kesatuan sekarang. Mari, biar kutunjukkan betapa sia-sianya perjuangan. Li Qiye tersenyum pada kelompok itu. Itu hanya kematian, kata Devil Bestaumen, tidak berniat menyerah atau memohon belas kasihan. Mereka mengerti bahwa kematian mereka tidak akan mengubah apapun. Namun, ini adalah masalah keyakinan dengan iman dan Grand Dao mereka. Mereka memilih untuk berdiri bersama leluhur primal dan cabang darah. Saya mengagumi bagaimana kalian semua berpegang teguh pada keyakinan kalian, siap mati berjuang demi leluhur kalian. Li Qiye mengangguk. Naga cahaya dan rekan-rekannya berpegangan tangan mereka. Mereka lahir di pengadilan surgawi dan memiliki keyakinan yang sama, mati saat melindungi pengadilan surgawi. Kaisar abadi Zuo Huo, Fumo, dan yang lainnya tidak ingin mati. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Semua ini akan berakhir pada generasi kita, sebagaimana mestinya. Sang pendiri menatap Li Qiye. Baiklah, ketahuilah bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu, kata Li Qiye. Kami sudah siap menghadapi kematian dan tidak membutuhkan penyelamat. Jawab ilahi yang abadi. Hah, sangat tragis. Li Qiye berkata, melompat ke kematian demi mereka yang tidak mempedulikanmu. Di saat-saat terakhir, bahkan jika Anda berubah pikiran dan ingin meminta bantuan, Anda akan menyadari bahwa Anda bahkan tidak punya cara untuk melakukannya. Mereka tidak menerobos Dao atau mempercayaimu dengan Deat Coffin, tidak ada cara untuk memanggil mereka juga, sungguh cara yang konyol. Gagak gelap, kau tidak akan pernah menggoyahkan tekad kami untuk melindungi pengadilan surgawi. Otoritas surga menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah itu benar-benar cita-citamu? Apakah kamu akan melindungi pengadilan surgawi jika penguasa kelima ingin menghancurkannya? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dewa abadi ketiga tidak dapat menjawab pertanyaan ini dan membuat banyak orang kebingungan. Guru Suci, Anda mungkin tidak muncul sebagai pemenang kali ini. Sang pendiri memahami keheningan. Aku tahu kaulah kuncinya. Orang ketiga ini tidak bisa memanggil para penguasa, tetapi kamu bisa. Li Qiye terkekeh, mengejutkan sekali lagi. Makhluk ketiga abadi itu memandang dengan ekspresi aneh. Kau bisa memanggil mereka, ucap Devil Bestaumen dengan nada berbisik. Mereka adalah bagian dari cabang darah, yang lebih dekat dengan siapa primal dan derivation daripada permainan kata-kata. Namun, mereka tidak dapat memanggil makhluk-makhluk ini. Sang pendiri ragu sesaat lalu berkata pelan, tidak yakin, setidaknya ada satu kesepakatan. Siapa? Penganugerahan bisik setan lagi. Sang pendiri melirik patung di panggung Dao dan berkata, penguasa derivasi. Para dewa melirik ke arah itu dan merasa kecewa yang tak terlukiskan. Mereka tidak tahu mengapa ada kesepakatan antara penguasa derivasi dan sang pendiri. Jika Lord of Derivation datang, mungkin primal leluhur akan menyusul. Mereka berdua seharusnya bisa membunuh Dark Crow. Bisik yang lain. Jangan khawatir tentang hal itu karena saya tidak yakin mereka akan turun, kata sang pendiri dengan lembut. Apa? Para makhluk abadi tidak menyangka akan mendapat jawaban ini. Meskipun mereka mengaku ingin mati demi pengadilan surgawi,
hal itu tidak menghilangkan kekesalan di hati mereka. Yang paling bisa mereka lakukan adalah memiliki, jangan mengandalkan keturunan, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Sang pendiri melirik ke arah mendalam dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Makhluk ketiga yang abadi itu saling dipertukarkan. Mereka berharap bahwa saat pertarungan berlangsung, sang pendiri akan mampu memanggil Lord of Derivation atau yang lainnya mungkin memilih untuk muncul. Secara keseluruhan, ini masih terasa tanpa harapan. Kami siap bertarung sampai mati, terlepas dari apakah leluhur datang atau tidak. Divine Eternal berkata dengan keras pada awalnya, lalu berbunyi, tetapi setidaknya cobalah memanggil terlebih dahulu, demi pengadilan surgawi. Ya, kapan saatnya tiba? Sang pendiri setuju. Sementara itu, moral banyak orang sedang rendah. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sekarang juga mengetahui apakah para penguasa akan muncul untuk melindungi pengadilan surgawi. Apakah kalian semua sudah selesai berbisik-bisik? Li Qiye menyebar ke mereka. Keempatnya saling memandang dan mengangguk serempak. Bagaimana kalau kita mulai saja? Mereka tampak bertekad untuk melawan Li Qiye. Ayo, tunjukkan padaku trik apa yang masih kamu miliki. Li Qiye memberi isyarat. Keempatnya memiliki ekspresi serius saat masing-masing mengeluarkan sebuah permata. Setelah diperiksa lebih dekat, inilah 4 tulang istimewa yang telah mempertahankan keilahiannya selama bertahun-tahun. Rune yang tak terhitung jumlahnya diukir dalam permukaan, dipol oleh Grand Dao dan hukum. Proses ini pasti memakan waktu lama. Para penonton merasa seolah-olah mereka memegang sumber Dao tetapi alih-alih menjadi entitas alami, itu adalah bagian dari mereka. Oh! Dan di sini berpikir tulang-tulang leluhur ilahi lainnya telah dimakan. Li Qiye berkata, apakah kalian semua diam-diam diambil atau diberikan oleh kelompok primal? Para pendengar menjadi emosional meskipun tidak mengetahui banyak tentang leluhur ilahiyah, selain itu dia adalah putra leluhur Trinitas yang dimangsa para penguasa. Hanya kenang-kenangan, sang pendiri menjawab singkat. Jadi kau berpikir licik dan ketiga dewa itu menyetujui rencana ini, menggunakan darah abadimu untuk mewujudkan tulang. Jika primal mengetahuinya, itu hukuman mati. Li Qiye mendengus. Kami hanya mengasah senjata, Anda terlalu berlebihan, guru suci. Kata sang pendiri. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat apa yang telah kamu pelajari dari mereka. Li Qiye mengulurkan tangannya. Sementara itu, orang lain bertanya-tanya apa yang terjadi di masa lalu. Keempat orang ini berhasil menyembunyikan tulang-tulang dengan keilahian yang utuh dari para penguasa. Terlebih lagi, mereka memasukkan darah abadi mereka ke dalam tulang-tulang itu. Jika para penguasa mengetahuinya, ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menghidupkan kembali leluhur ilahi, yang pasti hukuman mati. Tentu saja kelompok itu tidak bermaksud melakukan hal itu, mereka hanya ingin mengubah tulang-tulang itu menjadi senjata tanpa sepengetahuan penguasa. Aktifkan. Keempatnya meraung dan mengalirkan darah mereka ke tulang, melepaskan keilahian yang tak terhentikan. Raja manusia berkembang biak tanpa henti dan mencapai langit, menguasai dunia sambil memperoleh misteri dan makhluk hidup. Otoritas surga memaksa semua orang untuk tunduk dengan tindakan yang melanggar hukum yang paling tajam. Memberi iblis menyegel berbagai alam dan membatalkan afinitas lainnya. Keabadian ilahi memiliki sifat yang layu melalui perpanjangan waktu. Di bawah transformasi ini, keempat tulang berubah menjadi 4 sumber Dao yang unik. Kaisar kehilangan kendali atas kekuatan dan hukum Dao mereka. Sumber Dao mulai menarik segalanya lebih dekat, memaksa mereka untuk menstabilkan hati Dao dan Dao mereka. Keempatnya mengangkat dan menempatkan sumber-sumber Dao ini bersama-sama. Ledakan, mereka berputar dan menyatu menjadi satu. Ledakan dahsyat itu membuat beberapa kaisar terlempar. Berubah menjadi garis darah purba tanpa batas, yang mampu melelehkan dunia. Sepertinya ini adalah awal dari dunia. Seorang kaisar terkejut, tidak buruk sama sekali, untuk mendapatkan entitas kekacauan Dao bawaan dari tulang. Li Qiye mengerti apa yang mereka coba lakukan. Aktifkan, pikiran mereka menjadi cemerlang, melepaskan hukum ke udara untuk menyelaraskan dengan istana surgawi. Pertunjukan yang mempesona itu membuat para penonton menutup mata mereka. Saat mereka menyebarkan kekuatan mereka ke dalam istana, mereka memanggil lebih banyak potensi Elder Galaksi. Kekuatan mengalir keluar dari dimensi harta karun dan mempengaruhi 6 benua.
Mereka hanya bisa fokus mengendalikan istana, bukan seluruh harta karun. Yang terakhir memperbaiki tetapi yang keempat menutupnya dengan sumber dao mereka. Kedua kekuatan itu meletus dan mencair seperti udara, menjadi satu juga. Ledakan. Sosok agung itu membuat banyak orang terpesona. Dia memiliki afinitas primal di atas 3 cincin ilahi kosmik. Para penonton tak kuasa menahan diri untuk berdiri di hadapan makhluk tertinggi ini. Untaian utama yang terpancar darinya mengandung beban yang tak terbatas. Satu untaian saja dapat menghancurkan 6 benua. Zaman tidak dapat ditahan karena ia terbuat dari afinitas primal. Ini adalah tubuh bawaan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Dia tidak perlu menggunakan dao, hanya kekuatan fisiknya saja yang dapat melenyapkan apapun. Di dalam dirinya terdapat jiwa khusus yang tidak dapat dimata-matai oleh siapapun. Jiwa ini dapat memahami misteri dao hanya dengan sekali pandang dan menguasainya. Zaman yang paling cemerlang dan luas tidak berada di luar kemampuan untuk memahami. Kombinasi sempurna antara tubuh dan jiwa ini membuat penguasa lain malu. Dia benar-benar kesayangan surga, memiliki fisik dao terhebat dan jiwa anima terbaik. Zaman sebelumnya tidak pernah memiliki seseorang dengan bakat bawaan setingkat ini. Mungkin hanya anak-anak surga sejati yang memiliki hak istimewa ini. Jadi ya, menggunakan tulang-tulang anak untuk membangun kembali leluhur Trinitas, melakukan pekerjaan yang terpuji juga. Li Qiye tak dapat menahan diri untuk memuji. Tujuan mereka selama ini adalah untuk berspekulasi dan menciptakan kembali tubuh dan jiwa leluhur Tritunggal. Ini sangat berisiko mengingat ketakutan penguasa lain terhadapnya. Jika diberi kesempatan, mereka pasti ingin menginjakkan kaki di Trinity. Keempatnya bermain api. Dengan satu kesalahan, mereka dapat memanggil kembali leluhur Trinitas yang asli, sebuah perkembangan yang berpotensi berakibat fatal bagi para penguasa. Setelah melalui masa akumulasi dan peminjaman kekuatan Elder Galaxy, mereka memperoleh fisik Dao Chaos bawaan dan jiwa sejati Trinitas bawaannya. Meskipun ini hanya replika, kekuatannya tetap mengerikan. Sangat kreatif dan berani, paling tidak, mereka tampak seperti aslinya. Li Qiye menatap sosok itu dan tersenyum. Beberapa di antara kerumunan itu telah melihat tamu misterius dari pengadilan surgawi sebelumnya, tetapi tidak dengan leluhur Trinitas. Mereka juga tidak mengetahui makna di balik tubuh dan jiwa ini. Sayangnya, mereka merasa seperti semut di hadapan penguasa zaman ini. Jadi ini leluhur Trinitas. Mereka hanya bisa membayangkannya saat ia masih muda di zaman kuno. Tidak heran mengapa ia memandang rendah primal, leluhur kekaisaran, dan yang lainnya. Di antara mereka ada yang dikaruniai garis keturunan dan bakat yang mulia. Mereka juga memiliki tubuh atau darah abadi bawaan. Sayangnya, semua hal ini tidak berarti apa-apa sebelum nasib makhluk ini. Jika dia benar-benar kesayangan surga, mereka yang memiliki fisik abadi dan garis keturunan abadi tidak lebih dari sekedar anak-anak terlantar yang tidak layak disebut. Jika aku memiliki tubuh dan jiwa ini, menjadi penguasa di zaman yang terlalu mudah. Seorang kaisar agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Mereka mengira bahwa orang bodoh pun bisa menjadi penguasa zaman dengan anugerah seperti itu dan menguasai makhluk lain. Tidak heran mengapa mereka diliputi rasa cemburu. Leluhur Trinitas benar-benar menyia-nyiakan potensinya. Li Qiye berkomentar, replika ini tidak ada tandingannya, apalagi leluhur Trinitas yang asli di masa jayanya. Sayangnya, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan bakatnya yang tak tertandingi. Siap, Guru Suci, teriakan sang pendiri. Bagus, mencerminkan seberapa besar kekuatan Trinitas yang bisa kau kerahkan. Li Qiye tampak tertarik. Di luar mendiang leluhur ilahi, tak seorang pun lebih memahami potensi leluhur Trinitas selain muridnya, pendiri pengadilan surgawi. Istirahat Tritunggal. Keempatnya berteriak serempak, mengirimkan darah asli mereka dan mengarahkan aliran istana surgawi ke sosok itu. Ledakan. 3 cincin dewa melilit lengan sosok itu, memadatkan semua kekuatan menjadi kepalan tangan bercahaya yang mampu mencengkeram 3000 dunia. Meskipun 3 cincin dewa menyatu dengan pukulan itu, lengkungan tajamnya masih membumbung ke segala arah dan membuat para penonton merasa seolah-olah mereka telah terpotong-potong. Wilayah pengaruhnya meliputi 8 desoles dan 6 benua, yang mampu berubah menjadi abu. Kaisar merasa lemah seperti kertas. Struktur realitas dan afinitas lainnya tidak memiliki peluang melawan kekuatan zaman.
Pukulan ini memiliki kekuatan yang melampaui apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan 3000 World Mage tidak dapat mendekati level ini. Yang terakhir adalah senjata mati. Kekuatan pamungkasnya terbatas. Di sisi lain, ini tampak seolah-olah leluhur Tritunggal ada di sini secara langsung. Perasaan berada di hadapan penguasa zaman yang hidup sungguh tidak dapat dipercaya dan menyesakan. Ledakan, pukulan itu menghantam Li Qiye dan menenggelamkannya dengan kekuatan. Segala sesuatu di sekitar Li Qiye kembali ke asalnya. Tak seorang pun dapat melihat menembus kehancuran itu, tidak mengetahui apakah ia selamat atau tidak. Luar biasa, seseorang berkata sambil menatap kekacauan itu dan tidak dapat berada di dalam ruangan. Bam! Tiba-tiba, kekacauan itu terjadi bersama dengan kekuatan zaman. Kekuatan zaman itu akhirnya tampak inferior untuk pertama kalinya saat kekuatan itu berhamburan ke dalam. Mereka melihat Li Qiye berdiri dan menangkis pukulan itu dengan satu tangan. Sinar primordial terpancar darinya saat ia selamat tanpa satu pun luka. Pukulan zaman sebelumnya dapat menghancurkan dunia sementara telapak tangan memungkinkan terjadinya penciptaan. Kekacauan purba berevolusi dengan kekuatan hidup yang agung, memberi ruang bagi dunia baru. Ini menjadi ajang pertarungan antara tinju pengusir melawan telapak tangan pencipta. Gelombang kejut dari benturan itu dapat mengangkat langit yang tinggi. Arus kekacauan muncul di sekitar mereka karena dimensi internal Elder Galaxy kesulitan menahan pertukaran tersebut. Sosok leluhur Trinitas menjulang di atas segalanya namun Li Qiye tetap melaju ke atas, akhirnya mendekatkan ke kepala sosok itu. Maju, sang pendiri dan 3 makhluk abadi membakar darah asli mereka. Istana surgawi kembali aktif dan sinar surgawinya menyebar ke setiap sudut dan celah. Hal ini meningkatkan kekuatan pukulan secara dramatis. Sayangnya, ini adalah usaha terakhir yang sia-sia. Telapak tangan Li Qiye meledak dengan cahaya primordial dan kekuatan semu penciptaan. Kedua dunia bersatu dan menekan leluhur Trinitas lagi. Ledakan. Saat ini, Li Qiye lah yang mendorong ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Cahaya sosok itu berdenyut lemah, tidak mampu menahan tekanan. Ambil kembali. Retakan terbentuk di mana-mana sementara keempat penyedia darah dan menjadi pucat. Jika sosok ini jatuh, mereka juga akan hancur. Kita tidak bisa melakukannya, teriak pemberian iblis. Sementara itu, banyak orang yang menyaksikan dengan napas tertahan. Jika orang keempat dengan harta surgawi ini tidak dapat menghentikan Li Qiye, maka ini akan menjadi akhir dari pengadilan surgawi. Mundur, tanya ilahi abadi, panggil para leluhur. Sang pendiri menyeringai dan berteriak membuat semua orang tercengang. Ledakan, mereka mengumpulkan darah lagi setelah merasakan tekanan itu. Para leluhur, mohon lindungi pengadilan surgawi. Makhluk abadi ketiga itu tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Cepat mulai upacaranya. Sang pendiri memerintahkan kelompok kaisar abadi Hao Hai. Lakukan. Yang ketiga tidak punya waktu untuk berpikir dan menyetujui kartu sebagai yang terakhir ini. Sinar meninggalkan dahi mereka dan memasuki kepala Sword, Deep, Nether, dan Hao Hai. Mereka bersinar dengan cahaya kuno, yang sepertinya merupakan segel izin untuk pemanggilan. Mereka merahasiakan kemampuan memanggil para penguasa hingga saat-saat terakhir. Namun, kelompok Kaisar Pedang tampaknya menjadi kuncinya, bukan para makhluk abadi dan pendirinya. Leluhur yang mana? Teriak mendalam saat kelompok lainnya mempersiapkan upacara. Makhluk abadi ketiga itu menatap sang pendiri, dengan jelas menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang mampu memulai pemanggilan. Apakah pemanggilan akan berhasil jika para penguasa tidak ingin datang? Penguasa derivasi, panggil dia. Sang pendiri mengetahui siapa yang paling mudah dipanggil di antara mereka. Baiklah, para kaisar mengelilinginya menuju panggung Dao di dekat patung-patung itu. Pada kenyataannya, platform Dao menggambarkan dewa derivasi. Namun, karena terjadi sesuatu yang buruk dan mengerikan, banyak detail yang sengaja dihilangkan. Berdengung, cahaya mereka mengalir ke orang secara serempak. Dengarkan panggilan kami, terak mereka sambil mengalirkan vitalitas mereka ke dalam patung itu. Cahaya dan vitalitas menyatu, menciptakan kehangatan udara. Rune muncul di patung, terhubung untuk membentuk bab Dao yang unik. Ledakan. Sebuah sinar melesat menembus kubah langit sementara pusaran udara berputar dengan cepat. Semua orang yakin bahwa ini adalah gerbang pintu Tuhan Yang Maha Esa.
Bam! Namun, portal itu tiba-tiba padam dan sinarnya melesat kembali ke bawah. Cahaya itu menghilang dari patung itu. Apa? Penonton berteriak pada awalnya tetapi hasilnya jelas. Sial! Kaisar Pedang dan yang lainnya terkejut. Pendiri, penguasa derivasi menolak pemanggilan itu. Gumam Nether, ketakutan. Meskipun retorika mereka keras, mereka selalu percaya bahwa para penguasa ini akan datang pada saat-saat terakhir. Sayangnya, tampaknya hal itu tidak terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketiga makhluk abadi itu pun tersesat. Li Qiye telah mengolok-olok mereka karena tidak dapat memanggil Primal dan Lord of Derivation. Meskipun demikian, mereka percaya bahwa hal itu mungkin terjadi dengan pemanggilan pendiri dan pengadilan surgawi menghadapi krisis eksistensial. Keputusasaan akhirnya muncul di benak mereka. Ini akan menjadi akhir bagi mereka dan pengadilan surgawi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sang pendiri lagi. Mengesampingkan hubungan yang rumit antara berbagai cabang Celestial Court, sang pendiri tampaknya memiliki hubungan dengan Lord of Derivation. Apakah itu benar-benar tidak ada harapan? Sepertinya penguasa tertinggi kalian terlalu takut untuk keluar. Li Qiye memulai lagi. Ambil kembali. Lebih banyak retakan muncul pada sosok leluhur Trinitas dan kelompok itu melepaskan lebih banyak darah. Lagi, sang pendiri merekomendasikan kelompok mendalam. Jalan. Mereka sepakat dan memulai upacara, menuangkan vitalitas dan kekuatan mereka ke dalam patung itu. Gemuruh. Sinar lain. Melesat ke udara, menciptakan portal pusaran udara. Leluhur, silakan turun. Mereka bersorak dan menyebarkan darah sejati mereka ke platform Dao. Hal ini nampaknya berhasil karena portal itu mewujud menjadi kenyataan. Ledakan. Sayangnya, kekuatan di luar sana menolak pemanggilan itu. Itu tidak berhasil. Kelompok itu telah mencoba yang terbaik namun tidak berhasil. Gemuruh. Pusaran air itu menghancurkan platform Dao, serangan balik yang bertujuan menghancurkannya. Kemarahan leluhur. Mereka langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Lord of Derivation tidak menyukai gangguan yang terus-menerus dan ingin menghancurkan platform Dao, menghapus metode pemanggilan. Semua orang menjadi pucat. Para pendukung sejati Celestial Court menolak untuk membantu mereka menyelamatkannya. Apakah ada gunanya keberadaan pengadilan surgawi saat ini? Para penguasa sepertinya tidak bisa diandalkan, bukan? Li Qiye tidak bisa menahan senyum ketika keputusasaan menimpa musuh-musuhnya. Mengapa mereka repot-repot melindungi langit padahal para penguasanya sebenarnya menutup mata? Kartu sebagai mereka yang kuat tidak lebih dari sekedar kertas biasa, semua usaha mereka menjadi lebih dari sekedar lelucon. Orang luar seperti Kaisar Abadi Fumo dan Zuo Huo tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, mereka bergabung untuk mendapatkan manfaat dan hak istimewa tertentu. Hal yang sama tidak berlaku untuk kelompok Light Dragon, Heaven Burial, dan War Ancient God. Mereka menganggap pengadilan langit sebagai rumah mereka dan para penguasa sebagai leluhur mereka. Beberapa orang bersedia mati terlepas dari apakah leluhur mereka muncul atau tidak. Sayangnya, mereka sangat tidak beruntung karena bertahan hidup terlalu lama untuk merasakan kenyataan pahit yang ditinggalkan. Pengorbanan dan keberanian mereka tidak berarti apa-apa setelah penolakan pemanggilan, percikan harapan terakhir mereka telah padam. Kita tidak bisa memanggil. Kelompok sangat menyerah. Apa sekarang? Keyakinan salah satu dari tiga makhluk abadi itu goyah. Sang pendiri mengertakkan gigi dan melemparkan lencana ke platform Dao yang dirusak oleh pusaran air. Lencana itu meleleh menjadi jimat dan memasuki pusaran air. Lord of Derivation, kau sedang bersenang-senang padaku. Lencana ini adalah janjimu, dan aku memanggilmu dengan ini. Teriakan sang pendiri. Ledakan. Jimat itu kemudian berubah menjadi mantra yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah sinar melesat ke atas dan menembus portal. Semua orang mengalaminya, menyadari bahwa itu berhasil. Dalam ranah canggih mereka, hanya sedikit hal yang dapat menahan mereka. Sayangnya, janji lisan adalah cerita yang berbeda. Para penguasa menolak untuk dipanggil dan lebih memilih untuk menyaksikan kejatuhan pengadilan surgawi, tanpa mempedulikan hidup atau mati siapapun. Namun, penguasa derivasi harus memenuhi janjinya. Fenomena ini juga terjadi bagi mereka yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Akibatnya, mereka menderita serangan balik Dao yang fatal. Gemuruh. Ceritakan muncul di atas mereka, langit dirobek oleh tangan raksasa. Butuh retakan besar sebelum sosok raksasa itu bisa turun. Akhirnya,
Teriakan penonton. Saat tubuh Lord of Derivation mencoba menerobos celah itu, sebuah kekuatan muncul kuno keluar dan menghancurkan 3.000 dunia. Para kaisar menjadi tertekan dan memahami bahwa penguasa ini akan datang. Kita berhasil. Kelompok mendalam merayakan. Akhirnya sampai juga. Harapan ketiga makhluk abadi itu kembali menyala. Saatnya berakhir ini. Li Qiye tersenyum lebar sambil menambah kekuatan pada serangan telapak tangan. Ledakan. Sosok leluhur Trinitas jatuh ke kekuatan primordialnya dan hancur berkeping-keping. Sang pendiri dan para dewa terlempar, menderita luka parah. Kekalahan mereka sudah diduga karena Li Qiye berada di level yang berbeda. Ledakan. Penguasa yang turun itu menghancurkan istana-istana pengadilan surgawi. Dunia kesulitan yang kehadirannya. Penguasa derivasi. Anggota pengadilan surgawi terbaring. Jadi ini Lord of Derivation. Kelompok Demon menjadi waspada. Mereka yang pernah mendengar kisahnya akan gemetar setelah mengetahui tentang turunnya dia ke dunia mereka. Mereka akhirnya dapat melihatnya dengan jelas, yang membuat mereka terkejut. Mereka pernah membayangkan para penguasa sebagai makhluk yang luar biasa dan agung, sama seperti manusia memandang kaisar dan penakluk. Yang terhebat dalam sejarah seharusnya memiliki penampilan yang senada. Meskipun beberapa orang telah mendengar legenda tentang penguasaan ini, melihatnya pada akhirnya membuat mereka mengerti kengeriannya. Pemandangan itu menjijikkan dan memuakkan, tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkannya. Pemandangan itu membuat bulu kuku mereka berdiri dan membuat mereka ingin muntah. Ia menyerupai benua daging yang membusuk. Beberapa bagian tubuhnya kering dan keras, tampak seperti akar pohon dengan pori-pori dan rongga yang tak terhitung jumlahnya. Bagian yang lebih mengerikan tampak terkikis oleh zat yang tidak diketahui. Pembuluh darah dan otot menggeliat dengan darah yang mengalir keluar. Bagaimana bisa tumpukan daging busuk ini menjadi penguasa tertinggi mereka? Keburukan penguasa ini sungguh menjijikkan. Orang lain sulit menerima keberadaannya. Belum lagi seorang penguasa, orang-orang yang dianggap biasa bisa mengubah penampilan mereka. Jika mereka seburuk ini, mereka pasti akan memilih wujud yang berbeda untuk menampilkan diri mereka. Namun, Lord of Derivation tidak melakukannya. Ini bukan masalah pilihan, tetapi karena dia tidak bisa. Ini adalah bentuk terakhirnya, ras yang dikenal sebagai Eldritch. Kesan pertama semua orang tentangnya adalah kata, jahat. Beberapa anggota pengadilan surgawi bahkan ingin melarikan diri. Ledakan. Benua daging itu berguncang hebat, menerbangkan bintang-bintang di galaksi yang tak berujung. Ini di luar kemampuan apapun yang bisa dikumpulkan oleh kaisar. Sekarang saatnya untuk lari. Li Qiye melirik mereka, tidak lagi memaksa mereka untuk tinggal. Para kaisar yang tidak bisa bergerak memiliki pendapat yang saling bertentangan. Misalnya, Light Dragon dan kelompoknya tidak dapat menahan rasa suka kepada Lord of Derivation meskipun terlihat. Bagaimanapun, akhirnya ada harapan bagi pengadilan surgawi. Karena satu telah tiba, maka hanya masalah waktu bagi 4 lainnya untuk turun. Dengan kemenangan ini, pengadilan langit akan menguasai zaman ini. Namun, kelompok lain ingin pergi setelah melihat penampilan Lord of Derivation yang tidak menyenangkan. Meskipun mereka bukan orang baik, tetap saja ada batasan yang tidak dapat mereka langgar. Mereka merasa bahwa Lord ini tidak memiliki prinsip yang sama. Gagak gelap, sepasang mata pada daging busuk itu terbuka, tampak seolah-olah tidak memiliki posisi tetap dan bisa bergerak kemana-mana. Mereka sangat kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, tampak seperti kacang hijau dan membuatnya tampak tidak dapat dipercaya. Surga yang jahat seharusnya menyingkirkan dirimu yang menjijikkan dari dunia ini. Li Qiye meleset ke lokasi. Itulah kalimat yang ada di benak setiap orang, bahkan mereka yang setia di pengadilan surgawi. Mereka hanya tidak berani mengutarakan. Hahaha, dia tidak mungkin membunuhku. Derivation merasa bangga bisa selamat dari cobaan itu. Benar, dia hanya menghancurkan keberanianmu dan mengubahmu menjadi kura-kura yang ditipu. Li Qiye mendengus. Junior, kamu bahkan belum lahir ketika kami berkuasa di zaman ini, kamu hanyalah seekor semut ketika kami memilih untuk merendahkan diri ke dalam kegelapan. Derivasi tampak peka terhadap kritik. Kau bicara seolah kau istimewa padahal kau tidak berani kentut di hadapan leluhur Trinitas. Li Qiye memegang tangannya dan memotong pembicaraannya. Kamu, ucapan ini sepertinya menyinggung perasaannya. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu yang kau akui sebagai yang terhebat dalam sejarah,
dia hanya menganggapmu sedikit pintar, tidak lebih. Li Qiye berkata dengan santai. Derivasi sangat marah. Dia tidak peduli dengan pendapat semut, tetapi Trinity leluhur adalah cerita yang berbeda. Mereka semua anggun dan perkasa, tapi dia masih memandang mereka dengan jijik. Sayangnya, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membalas. Orang lain tidak mengetahui masa lalu ini tetapi Li Qiye memilih untuk mengungkapkan rasa tidak amannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, memangnya kenapa? Dia masih kabur dan kembali seperti anjing, tidak ada yang bisa dibanggakan. Kegagalan Trinity membuat mereka bisa bernapas lega. Mereka menceritakan melihat kondisi korban yang babak belur dan permulaannya karena kontras yang mencolok antara masa lalu dan masa kininya. Tentu saja, Li Qiye berkata, tetapi seekor anjing yang melarikan diri masih 100 kali lebih baik dari kalian, selalu ketakutan-ketakutan setelah beberapa kematian dan bersembunyi di kedalaman sungai di sini. Lubang-lubang itu pasti telah digali dalam-dalam untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan lain sementara leluhur Trinitas memahami dan takut pada surga yang jahat tetapi dia tetap mencobanya. Meskipun hanya jiwa yang jatuh yang kembali setelah kekalahan karena kesia-siaan usaha, kalian semua tidak berani mencoba, hati Dao kalian telah hancur sejak lama. Sekarang, kalian menjalani kehidupan yang dipinjamkan, menunggu era menjadi dewasa dan menuai keuntungan ketika kesempatan datang. Hak apa yang kalian miliki untuk mengejeknya? Derivasi ketakutan. Kapan terakhir kali seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini? Dia kehilangan sikap tenang dan kalem seperti seorang penguasa. Sayangnya, dia tidak memiliki sikap itu sejak awal mengingat penampilan yang mengerikan. Yang terburuk dari semuanya, Li Qiye hanya mengatakan kebenaran. Meskipun Trinity gagal, dia benar-benar lebih unggul, baik dari segi keberaniannya, hati daunnya, atau hal lainnya. Mereka menguburkan kebenaran ini, baik secara internal maupun eksternal, untuk mempertahankan harga diri dan kesombongan mereka. Li Qiye tidak membuang waktu untuk membuka kembali luka-luka itu. Bocah, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti? Kau hanyalah seekor semut rendahan yang lahir di era kita, tidak layak disebut sedikit pun. Hentikan lidahmu yang bodoh itu. Derivation sangat marah karena Li Qiye sengaja menargetkan rasa tidak amannya. Bersambung.